Yo, welcome back to Cuan Airdrop Channel. Nah, hari ini ya, ini kita akan update untuk klaim daripada NodePi dengan fee zero ya. Tidak ada fee, jadi kalian nggak perlu siapkan fee lagi ya, nggak perlu beli sol. Jadi perhatikan video ini dengan baik-baik dan ikuti agar kalian tidak perlu membayar fee untuk klaim daripada NodePi-nya. Nah, karena memang jadwalnya itu hari ini listing, tapi kan ditunda ya kan, ditunda sampai tanggal 17. Berarti kita harus menunggu sekitar 3 harian ya, nggak apa-apa lah gitu ya. Nah, sudah ya. Ini kita udah ada linknya. Silakan nanti kalian lihat di deskripsi atau kalian lihat di Cuan Airdrop Channel ya. Di sini teman-teman kayaknya udah mulai klaim ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, on chain apa off chain ya kata dia ya. Oke. Ini aja kita langsung jelaskan aja ya, langsung di videonya. Nah, udah ya, kita klik and then masuk di sini ya kan. Nah, ini saya udah connect wallet. Nah, ini tak diskonekkan dulu. Nah, yang perlu kita konekkan adalah wallet yang kita ambil ataupun yang kita pakai yang ada di NodePi ya. Yang ada di NodePi itu kan kita udah connect wallet ya kan, udah connect walletnya. Ini nah yang pakai Phantom ya Phantom ataupun wallet apapun itu pokoknya yang kalian konekkan di NodePi ini yaitu yang harus kalian konekkan juga di menu klaim ini gitu. Nah kan sudah ya, sudah dikonekkan. Nah kalau nanti masih tanya Bang aku udah konekin nih walletnya tapi kok nggak eligible gitu, harusnya kan di menu NodePi-nya udah eligible gitu kan ada. Nah itu pastikan dulu addressnya itu sama nggak gitu yang kalian konekkan di sini gitu. Itu ya. Nah kemudian, nah di sini yang perlu kalian perhatikan adalah jangan pilih yang claim on chain at TGA, bukan ya. Kita harus pilih yang claim off chain to checks zero gas fee ini ya. Nah kemudian apa yang harus kita siapkan? Pertama kita harus punya yaitu account daripada OKX Exchange. Nah yang belum punya nanti daftar aja di bawah ada. Nanti kalau udah daftar nanti langsung download aplikasinya di website daripada OKX itu. Nah setelah itu kalian login ya kan, udah login ke aplikasinya. Nah kita sertakan di layar ini nanti seperti ini untuk ambil daripada UID dan juga OKX Solana deposit address ya. Nah seperti ini. Jadi udah masuk ke dalam aplikasinya, kemudian kita masuk ke menu profile and then kita klik yang profile itu. Nah di sana ada yaitu UID kita. Nah, kita copy, kemudian kita balik lagi ke menu wallet. Nah di sana deposit, kemudian kita ambil yaitu kita ketik yaitu NodePi ataupun NC juga sama. Itu nanti ada NodePi ya kan. Nah itu diklik. Nah itu wallet address kalian yaitu Solana. Itu juga sama. Kalau kalian cari Solana juga tetap masuknya addressnya juga itu gitu. Nah udah di copy ya kan UID dan OKX Solana addressnya ataupun NodePi Solana addressnya, kita balik lagi ke websitenya. Nah di sini kita perlu pastekan. Nah ini kan saya udah punya ya. Nah ini sudah saya siapkan. Nah kita pastekan di sini untuk deposit addressnya, kemudian UID kita pastikan dengan benar ya, pastikan dengan benar. Ini jangan sampai salah ya. Ingat ini sol ya, sol ya. Jangan ambil yang lain, pokoknya sol gitu aja. Nah udah ya, udah seperti ini. Nah kemudian kita klik yang I agree. Nah kita klik confirm. Nah kita akan diarahkan ke menu wallet kita untuk konfirmasi. Nah, ini saya masukkan password dulu. Oke, kita approve. Nah, sudah selesai ya. 109,4 NC to be claimed. Token will be available on your checks account by the time of listing. Jadi 109,4 NC itu sudah diklaim dan token itu akan tersedia di akun checks kita OKX Exchange. Itu nanti ketika listing akan tiba ya, biasanya itu 1 jam ataupun 1 hari sebelum listing biasanya sudah masuk ke akun kita. Nah kita nggak perlu lagi nih nyiapin ya sol, nggak perlu lagi kita. Nah udah kayak gini aja, nanti kita tinggal nunggu di OKX nya gitu. Nah ada kekurangan, ada keuntungan gitu. Satu ya perlu diingat, ketika sebuah event daripada project biasanya entah itu project apapun, kalau dia melakukan seperti ini zero gas fee itu ke salah satu exchange dan exchange-nya cuma satu, biasanya harga daripada exchange tersebut nggak akan terlalu bagus. Itu banyak contohnya ya. Kita nggak perlu contohkan, tapi kalian bisa baca sendiri ataupun bisa lihat sendiri itu ya. Itu kekurangannya, harganya pasti nggak akan good. Maksudnya nggak akan good adalah kadang parah sih, kadang parah. Jaraknya itu parah. Mungkin di salah satu exchange saya contohkan di Bybit dengan di OKX ini. Mungkin di Bybit nyampai 0,5. Nah, mungkin di OKX bisa aja 0,2. Why seperti itu? Karena sellernya akan lebih banyak di exchange OKX karena eventnya hanya ada di OKX gitu. Tetapi berbeda cerita kalau dia ada exchange lainnya gitu ya. Itu yang perlu kita pahami. Jadi, kalau kalian mau ambil
silakan. Kalau track recordnya, kita lihat dari Grace, itu sulit untuk klaim ketika kita mendekati daripada listing. Jadi itu banyak bug pasti nanti ya. Nah, untuk mengatasi itu makanya dikurangilah agar tidak banyak yang akses daripada websitenya. Makanya off-chain klaim itu dilakukan gitu ya. Nah, ini seperti ini aja untuk klaimnya. Jadi perhatikan baik-baik dan silakan ikuti tutorialnya dan semoga bermanfaat teman-teman gitu ya. Nah, ini udah masuk ya. Nanti habis ini kita lanjutkan untuk DuckChain ya, price prediction. Kemudian kita ada lagi untuk ada salah satu Introverse kalau nggak salah ya. Oke. Ini lanjutan untuk NodePi-nya yang sebelah mana sih, wallet mana yang harus kita ini kan? Ini. Nah, ini kan udah ada nih wallet ini. Nah, ini wallet kalian ini sendiri yang harus kalian konekkan gitu. Nah, ada mungkin, Bang aku lupa seed phrase-nya Bang, gimana gitu. Nggak bisa login. Lah kalau kalian ingat passwordnya, ya kalian bisa login gitu. Nah, kalau kalian uninstall misalnya apa, hapus walletnya, ya itu nggak tahu lagi ya saya. Pokoknya perhatikan untuk semua wallet itu harus wajib ada seed phrase ataupun private key yang kalian pegang. Nggak ada itu hilang ya udah, wassalam gitu ya. Itu aja teman-teman ya. Lanjut lagi ke apa ya? Ke daripada IMT dulu ya. IMT juga ada dikit aja kalau IMT. DuckChain ya, untuk DuckChain ya. Ini DuckChain itu OKX dulu, kita ke OKX. Ini harga daripada price prediction-nya OKX itu di 0,05 ya, 0,05 harganya, harga price prediction-nya. Jadi sekitar 0,05 itu 800 perak ya, 800 perakan. Nah, tapi kalau kita lihat daripada alokasi, kemudian daripada beberapa teman-teman lainnya yang ikutan di DuckChain ya, dari DuckChain ini, nah ya, ini bonus FCS juga udah masuk ya. Ini ini untuk bonus lain. Nah, ini ya bonus tambahan untuk yang melakukan staking. Kita juga note ya untuk harganya DuckChain ini kemungkinan juga tetap sama ya. Tetap kalau satu eventnya itu di salah satu exchange aja ya itu gitu ya, harganya kemungkinannya nggak terlalu bagus lah itu ya seperti itu gitu. Nah, ini ya, ini DuckChain price ya daripada OKX ini ya. Oke, ini perkiraan release date ya 2025 ya, tanggal 1 tanggal 16. Isu price itu 0,06. Untuk market cap-nya masih 0 ya. Nah, sebenarnya untuk mencapai harga daripada ini OKX 0,05 ini dengan supply 10 billion. Bentar. Jadi untuk harga 0,05 daripada prediksi OKX itu market cap yang harus kita capai untuk DuckChain itu bisa mencapai harga itu dengan supply-nya 10 billion. Kita nggak ambil ICS ataupun apa, kita cuman perkiraan dari sini. Nah, harga market cap ya, market cap-nya itu harus menyentuh di 500 juta dolar ya, 500 juta dolar itu yang harus dicapai daripada si DuckChain. Apakah bisa? Mungkin bisa, tapi tidak bertahan lama. Jadi price harganya hanya sedikit, bentar. Itu jadi naik ke atas, habis itu turun lagi. Itu mungkin ya, harga normalnya, harga antengnya itu di 0,01 ataupun 0,02 sekitar itu. Dengan supply daripada DuckChain ini sekitar 10 billion. Kita samakan dengan MEME gitu. Nah, mungkin lebih banyak daripada DuckChain-nya. Mungkin ya, tapi untuk airdrop DuckChain ini sebenarnya nggak terlalu komunitasnya nggak terlalu bersemangat sih, karena kurang. Bahkan saya pun merasa kurang karena cuma dapat 7.900 gitu ya. Tapi kalau kita hitung ya 7.900 dengan harga aja 0,01 $79 itu ruginya tipis juga, masih rugi. Harga yang harus kita capai adalah di 0,015 dolar untuk bisa balik modal. Balik modal aja itu ya, karena kita modalnya 100-an. Nah, untuk profitnya itu di 0,02. Itu pun untung ya sekitar $50 itu.
Nah, jadi nanti perkiraan kalau kita mau jual itu ya, kita bisa pasang limitnya di mana kira-kira cepat-cepatan. Ya kita bisa pasang di 0,02, itu mungkin 50%, pasang lagi di 0,045 atau 5, atau kalau mau pasang di 0,1 dolar ya nggak apa-apa, iseng-iseng gitu ya. Nggak apa-apa. Apakah bisa lebih tinggi? Ya, nggak tahu juga. Tapi perkiraan kita dengan market cap-nya 500 juta nanti, itu bisa nyampai di 0,05 kalau 500 juta itu. Itu ya. Nah, untuk NodePi perkiraan harga kita ya dengan delay-delaynya dengan beberapa komoditas yang ini ya, saya rasa untuk mencapai market cap-nya si Grass kayaknya nggak kecapai. Berarti ya 0,2 0,5 itu udah bagus gitu. $1 apakah bisa, Bang? Kemungkinannya agak sulit, tapi kemungkinan bisa juga ya gitu. Itu ya, itu untuk si Daxen dan harga NodePi. Nah, kalau kalian mau dibuat ya silakan untuk prediksi ataupun untuk patokan nggak apa-apa, tapi ya kita nggak mewajibkan karena ini juga bukan financial advice ya gitu ya. Lanjut lagi ke Interverse. Nah ini ya untuk yang ikutan di Interverse testnet yang ini ya, ini dari Mei 2024 tanggal 7. Nah itu kalau kalian ikutan ini untuk snapshot snapshot 2 ya, untuk snapshot kedua itu udah dilakukan dan kalian bisa cek yang ada di eligibility-nya. Nah, itu kalian bisa cek. Mimin, saya pribadi sendiri saya nggak ngerjain ya untuk ini Interverse karena di bulan-bulan itu saya nggak terlalu fokus di airdrop testnetnya. Saya cuman fokusnya di mana Memevi. Di Memevi jujur saya di sana karena testnetnya itu dan saya ngepush banget di sana itu. Bukan di botnya tapi di website dulu ya gitu. Nah ini. Kalian bisa ikutan lah. Kalau tanya, Bang, kira-kira kalau saya ikutan di season 3-nya, kira-kira bisa nggak? Bisa atau enggaknya bisa, cuman nggak usah terlalu berharap. Itu. Jadi, untuk airdrop itu, intinya gini aja teman-teman. Kalau kalian dapat info airdrop itu early, kerjakan lebih awal. Push sebanyak-banyaknya, kumpulkan misalnya kalau poin ya poinnya dibanyak-banyakin, kalau transaksi ya transaksinya dibanyak-banyakin. Nah, setelah itu, kalau sudah ada season 2-nya, yaitu kemungkinannya akan satu lebih sulit ya kan karena usernya lebih banyak. Yang kedua poinnya ataupun alokasinya pasti akan lebih sedikit gitu. Karena biasanya kalau per alokasi per season itu nanti dibagi alokasinya. Season 1 itu berapa ya seperti Grass kemarin ataupun NodePi ini. Untuk yang dapat di season 0 dan 1 itu lebih besar. Tapi untuk yang 1 dan 0, season 0 dan 1 itu pasti lebih besar yang 0 karena lebih early gitu. Dan mereka juga lebih banyak dapat poinnya gitu ya, lebih gampang. Itu. Jadi silakan kalau memang mau mengerjakan yang memang sudah ikutan itu silakan dikerjakan lagi. Tapi kalau yang enggak, ya enggak apa-apa, enggak usah ikutan. Ya, masih banyak airdrop lainnya yang di sini ya. Apalagi seperti Mango. Itu kan kita kan udah ngerjain dari awal tuh. Silakan dipush. Masih tergolong enggak terlalu banyak itu ya. Nah, banyak ya, banyak lagi. Itu. Pokoknya banyak kalau poin ya kumpulin poinnya banyak itu aja. Ini ART juga kita ada ya, ada ini update ini ya kalau yang ikutan. Ini banyak update kita, so silahkan kalian kerjakan. Apalagi yang ini, yang Strip Sui, ini sebenarnya kita pantau pun dari followernya itu 10 atau 20-an ribu. Sekarang udah 114-an ribu kalau nggak salah itu ya. Dan ini udah mendekati sebenarnya ya, udah mendekati daripada TGE-nya, tapi nggak tahu kapan klaimnya, kita nggak tahu juga alokasi kita kapan akan bisa diklaim itu. Nah ini juga ada Immortal Racing, ya Immortal Racing. Ini kita udah dapat yang di season ini, launch pool season 2 ya. Nah, ini my allo score saya dapat 339 ya. Nah, ini ranking saya ada di 7 ribuan atau 8 ribuan. 7.200 sekarang. Nah, kemudian ada lagi yang di ORB Impact. Nah, ini ORB Impact. Nah, banyak yang bingung, Bang. Sebenarnya itu nanti airdropnya itu di-convert dari mana? Dari total ORB kita atau dari yang ini tadi gitu. Nah, satu ya teman-teman, ORB-nya tetap nanti akan dikonvert. Itu satu, ya kan? ORB yang kalian kumpulkan ini akan dikonvert. Nah, yang kedua, ini adalah untuk airdrop yang didapatkan di season ya, season yang 2 ini itu. Nah, ini nanti itu akan dibagi. Yang ini kan 25.000, ya kan? Ini 25.000 ya. 5 ya. Nah, ini 25 juta. Juta kah? Kadang bingung. Ya pokoknya ini nanti kan beda-beda. Nah, alokasi kalian nanti akan dihitung dari ini ya. Ini total ORB dikali ini kan. Nah, ini totalnya nanti kita yang akan dapat nanti
daripada ini kita, ORB impact kita nanti dibagi daripada seluruh ORB impact daripada user, kemudian nanti akan dibagi dengan ini. Nah, ini. Nanti baru dapatlah berapa total IMT yang kita dapatkan. Dari yang ini, Social Endgame Engagement, ORB Impact Track. Nah, yang Soulbound juga sama. Itu nanti kita dapatnya dari ini, yang My Allocation Score. Itu nanti dihitung total baru kita dapat berapa. Nah, IMT-nya dari dua ini. Nah, nanti dari yang ini beda lagi gitu. Itu ya yang harus dipahami itu. Nah, yang belum cek silahkan dicek ya dua ini. Itu. Nah, itu aja ya teman-teman. Dan kita tinggal nunggu nih tanggal 14, 15, 16. 2 hari lagi ya. 2 hari lagi ini udah mendekati hari tanggal 15, jadi 2 hari lagi kita bisa sell daripada DuckChain. Kemudian tanggal 17-nya kita bisa sell juga daripada NodePi dan beberapa airdrop lainnya. So, silakan pantau di channel Cuan Airdrop untuk update perkembangan airdrop lainnya. Informasi airdrop kita selalu share di Cuan Airdrop dan bantuan akan selalu kita sertakan di sini gitu. Oke, thank you guys. Don't forget to subscribe, like video ini, komen dan share kepada teman-teman kalian semua. Thank you dan see you again.